Halo teman-teman, kembali lagi di DST dari Sudut Tribun. Kita mau menyapa teman-teman setelah video terakhir kemarin kita bahas soal update terbaru Persipura. Kita kembali lagi dan kali ini kita akan membahas satu topik yang paling krusial, yaitu soal calon pelatih. Siapa yang nanti akan menukangi Persipura di perjalanan Liga 2 musim depan. Kita opening dulu, selamat datang di Dari Sudut Tribun, membahas sepak bola dan juga berita-berita terutama soal Persipura yang bisa teman-teman dapatkan informasi dan update-nya dengan mengeklik tombol subscribe di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Masih bersama dengan saya Victo, kita akan update. Jadi memang jarak update-nya agak jauh karena harus ngumpulin berita dulu. Seperti kita ketahui kalau berita-berita soal Persipura itu lebih banyak diomongkan atau diobrolin di komunitas atau grup-grup kecil, media nasional jarang untuk kemudian mengangkat topik soal Persipura. Jadi saya harus kumpulkan dulu potongan-potongannya, bikin survei, kayak saya bikin survei kemarin soal pelatih siapa yang cocok di Facebook, ada banyak tanggapan, jadi memang beritanya harus dicari dulu baru kemudian disimpulkan dan saya bawa dalam sebuah video ini gitu ya teman-teman. Baik, semoga kalian semua sehat dan juga kalau yang sedang ada di sebuah urusan semoga urusannya juga lancar dan jangan lupa untuk tetap dukung Persipura. Kita mau update yang pertama. Yang pertama kita mau update dulu, sudah ada kabar kemungkinan start Liga 2 adalah di bulan Agustus 2024 akhir. Jadi kita sudah mulai bisa menghitung mundur persiapan tim kesayangan kita yaitu Persipura Jayapura mulai dari bulan Juni ini. Jadi kita masih punya waktu 2 bulan yang sebenarnya sudah mulai mepet dan sejauh ini update-nya belum ada update sama sekali dari manajemen Persipura. Sponsor juga belum pasti, walaupun yang selalu dibicarakan adalah Bank Papua siap, dan lain-lain, tapi sisanya tidak ada kabar seperti biasa. Dan bulan Juni pun video ini diupload, ini sudah minggu kedua ya kalau nggak salah. Jadi waktu semakin menipis, tapi masih belum ada pergerakan dan update apapun dari manajemen. Kalaupun sudah ada, saya sebagai supporter tidak tahu update-nya sejauh apa. Jadi kalaupun ada update, alangkah lebih baiknya kalau misalnya disampaikan juga ke publik atau kemudian ke supporter lah minimal. Jadi tolong tim media dari Persipura Jayapura juga dekatlah dengan supporter. Update sekecil apapun, bikin konten di YouTube, biasanya nganggur ya YouTube-nya ya, YouTube Club tapi nganggur, jadi ya kita nggak dapat apa-apa. Kedekatan dengan supporternya perlu dibangun karena nyawa dari klub salah satunya juga supporter begitu. Jadi ya belum ada update apapun dan pergerakan apapun, tidak ada sponsor berarti tidak atau belum ada pelatih kepala, tim kepelatihan, bahkan belum ada pengumuman apapun, apalagi pemain. Nah, walaupun kemudian biasanya ya kebiasaan Persipura itu ada pemain-pemain yang menyatakan diri siap untuk kemudian bergabung di musim depan. Tapi kan siap tidak cukup ya. Siap itu harus diresmikan. Resminya apa? Tanda tangan kontrak. Tanda tangan kontrak butuh apa? Butuh dana. Dana dari mana? Sponsor. Sponsor belum ada, kita tidak bisa gerak. Sampai video ini diupload, tidak ada berita apapun terkait dengan sponsor dan pergerakan manajemen. Itu satu. Padahal kita sudah ada ancang-ancang atau informasi kalau Liga 2 main di akhir Agustus. Oke, yang kedua kita mau bahas, kemarin saya sempat bikin sebuah survei sederhana, saya bikin sendiri, inisiasi sendiri, saya lemparkan ke grup-grup di Facebook, bikin voting atau polling begitu ya, tentang siapa sih dari nama yang saya ajukan, ada 3 nama yang saya ajukan, yang cocok untuk menukangi Persipura musim depan. Ya, saya tahu, mungkin ini cuma angan-angan saja, tapi setidaknya suara supporter bisa terdengar atau ya cocok ke yang mana itu bisa mulai terlihat lah. Kita mulai bahas satu-satu.
Ada 3 nama yang saya ajukan, tapi sebelum sampai ke sana, saya mau bahas, saya ngasih ruang juga. Jadi ada nama pertama, nama kedua, nama ketiga, nama keempat itu saya tulis nama lain. Dalam artian kalau teman-teman supporter ada usulan nama lain, bisa ditulis di kolom komentarnya. Nah, kita mulai bahas satu-satu. Yang pertama, 2 nama legend yang berpengaruh sekali terhadap Persipura kembali dimunculkan sama supporter. Yang pertama adalah Coach Jackson F. Tiago. Walaupun kemudian kisahnya naik turun bersama Persipura Jayapura, berprestasi panjang di Persipura, kemudian juga membawa Persipura juara, tapi juga ada cerita lain di belakangnya. Tapi Coach Jackson F. Tiago namanya masih muncul untuk melatih Persipura musim depan. Walaupun mungkin kita semua tahu akan sulit untuk kembalinya Coach Jackson ke Persipura, lebih kepada dia sekarang sepertinya kalau tidak salah dia menukangi Borneo FC, tapi untuk yang muda, skuad muda atau bibit-bibit muda untuk Borneo FC. Tapi selalu respect untuk Coach Jackson. Cerita baik, cerita buruk kita simpan lah. Tapi sebagai seorang person, beliau punya cerita bersama Persipura yang juga indah begitu. Dan yang kedua nama Coach Rahmat Darmawan, coach yang selalu punya karisma, punya pemikiran yang luar biasa, mengawali karir kepelatihannya, berpindah ke Persipura, membawa Persipura juga di kondisi terbaik waktu itu. Respect untuk Coach Rahmat Darmawan. Tapi apakah di depan Coach RD mau untuk kembali ke Persipura? Kita tidak tahu. Saya juga belum cek kontraknya terakhir bersama siapa. Lanjut. Nah, ini nama yang kemudian menarik untuk kita bahas. Nama yang muncul adalah Regi Aditya. Regi Aditya ini adalah mantan pelatih PSBS Biak. Kinerjanya terbukti membawa PSBS Biak naik ke kasta utama Liga Indonesia. Saya nggak tahu apakah Persipura juga memunculkan nama beliau begitu dalam perburuan pelatih, karena juga terbukti bisa mengangkat ya PSBS Biak untuk naik ke Liga 1. Nama yang cukup menarik, bisa dipertimbangkan, dan apakah kemudian bisa jadi pilihan? Mari kita lihat. Selanjutnya ada coach yang cukup senior, ada Coach Metu Dwaramuri. Namanya juga muncul di kalangan supporter kemarin, banyak yang cukup mengusulkan beliau untuk kembali. Alasan dari teman-teman supporter adalah meriset ulang Persipura dengan jiwa dan semangat yang perlu dibangkitkan lagi begitu. Ya, tidak ada salahnya untuk membawa Coach Metu kembali, tapi apakah Coach Metu Dwaramuri adalah orang yang cocok untuk Persipura musim depan? Kita belum tahu. Kemudian ada ini menarik, satu nama ya, justru yang datang dari pemain sendiri, Boas Solosa, legend nomor 86. Di beberapa akun memention nama beliau untuk melatih, tapi saya belum tahu apakah Boas Solosa punya lisensi pelatih. Kalaupun iya, tidak ada salahnya juga untuk mencoba. Setidaknya kalaupun tidak jadi pelatih kepala, bisa pelan-pelan untuk mulai dari tim kepelatihan jadi asisten pelatih gitu juga bisa. Atau mungkin Boci malah mau kembali ke Persipura, atau kemudian malah masih mau bermain untuk klub lain juga di Papua. Kita juga belum tahu update-nya seperti apa. Nah, yang menarik, kita sudah mulai masuk ke 3 nama yang saya ajukan sebagai polling. Ini menarik. 3 nama ini adalah, yang pertama Coach Ricky Nelson, kemudian yang kedua adalah Ricardo Salampesi, dan yang ketiga adalah Coach Edward Ifak Dalam. Kenapa 3 nama ini saya pilih? Alasannya yang pertama adalah saya masih penasaran dengan kinerja Coach Ricky Nelson. Sebelum kemudian Liga kemarin ya, sempat berhenti kalau nggak salah ya, saya agak lupa tuh. Berhenti atau kita gagal ya, saya lupa. Coach Ricky Nelson itu taktiknya menarik. Saya masih penasaran dengan kinerja kalau misalnya satu musim penuh ditangani sama dia. Pilihan pemainnya untuk mengisi Persipura itu yang menurut saya menarik. Ada nama-nama yang tidak terduga yang kemudian masuk ke skuad Persipura, dan
kinerjanya bagus. Dalam meracik itu Coach Ricky Nelson cukup berani ya untuk kemudian membawa Persipura dengan skuad seadanya tapi efektif. Nah itu loh yang kemudian saya masih penasaran kinerja beliau misalnya diberi kesempatan lagi. Beliau menempati urutan ketiga dari polling ya. Ada sekitar puluhan polling yang kemudian meminta Coach Ricky Nelson untuk pegang Persipura. Urutan kedua ada Coach Ricardo Salampessy musim lalu menerima perpindahan tangan dari Coach Tony Ho, kemudian berpindah ke Ricardo Salampessy. Ya, dengan kondisi yang sulit, justru Coach Ricardo Salampessy bisa membawa Persipura selamat dari jurang Liga 3. Kinerjanya bagus untuk menerima sebuah tim yang perlu dibangkitkan kembali. Beliau menunjukkan kapasitasnya sebagai coach, masih muda, mengawali karir, juga langsung pegang Persipura, dan menurut saya cukup berhasil. Tinggal ke depan, jika memang Coach Ricardo Salampessy diberi kesempatan lagi, tolong manajemen memberi kesempatan dan ruang yang cukup untuk Coach Ricardo Salampessy. Pertama, memilih tim kepelatihannya. Yang kedua, dibebaskan untuk memilih pemain-pemain yang bisa bersama Persipura. Itu penting. Ruang yang diberikan manajemen ini penting. Ketika pelatih bisa leluasa memilih pemain, itu akan jauh lebih baik. Jadi Coach Ricardo Salampessy oke, tapi harus diberi ruang yang lebar dan cukup oleh manajemen. Dan yang terakhir, nama yang paling banyak diinginkan oleh supporter adalah Coach Edward Edu Ifakdalam. Cara dia memilih pemain lokal, full lokal, waktu itu Persewar Waropen, bisa sampai ke titik tertingginya ya, yang bahkan semua orang memuji. Coach Edward Ifakdalam, talenta asli Papua, dipilih satu-satu, anak muda, skuadnya bagus, kompak, bisa bersaing, walaupun tidak sampai ke kasta tertinggi, tapi Persewar membuktikan bahwa dengan skuad lokal, yang artinya adalah biaya operasionalnya tidak terlalu tinggi, bisa berkompetisi dengan luar biasa. Coach Edu jadi pilihan utama teman-teman supporter. Baik, itu saja nama-nama yang kemudian muncul kemarin. Semoga bisa jadi pertimbangan manajemen. Seenggaknya saya mewakili suara dari teman-teman supporter. Apakah salah satu nama yang kita bahas akan pegang Persipura musim depan? Kita lihat saja. Dan jangan lupa untuk selalu merah hitam ya hatinya. Kita dukung Persipura kondisinya apapun. Kita terus tonton, kita terus dukung. Kita harus kritik juga, tapi kita juga harus berikan saran. Kritik, saran, pendapat yang kadang keras atau kadang lembut adalah bukti cinta supporter. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Espasio Indonesia untuk kolom dari Sudut Tribun. Terima kasih. Salam Persipura Jayapura, salam merah hitam. Ciao.